Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salim Rahman dengan NIM 241060018 dari program studi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai program pemesanan tiket pesawat saya, juga analisis data, di mana program ini yang saya namakan Travel Goals by Muhammad Salim Rahman. Nah, teman-teman sekalian, perlu diketahui program ini dilanjutkan atau program ini melanjutkan modul-modul sebelumnya, di mana modul-modul sebelumnya menggunakan beberapa library Python seperti Pandas yang digunakan untuk pengolahan data, Matplotlib untuk menampilkan grafik statistik, dan juga pada modul ini kita menggunakan library Tkinter untuk memberikan tampilan antarmuka grafis atau GUI. Nah, teman-teman sekalian, program ini terdiri dari beberapa bagian utama. Ada menu utama atau frame utama sebagai jalur atau navigasi kita untuk masuk kemana sih frame-frame nantinya. Juga terdapat subframe atau frame-frame yang ada dua frame sih. Yang pertama, frame untuk kita menginput pesanan. Yang kedua, frame untuk kita menganalisis data pesanan. Juga terdapat salah satu fitur di mana khusus program ini ketika kita memasukkan input pesanan, kita juga bisa menyimpan datanya ke dalam file Excel untuk memudahkan penyimpanan data. Nah, selanjutnya kita langsung saja masuk ke dalam file, ke dalam ini. Di sini terdapat beberapa library yang digunakan teman-teman sekalian, seperti Tkinter, di mana Tkinter ini pada modul yang telah dijelaskan bisa membuat beberapa elemen-elemen seperti label, ada tulisan atau teks, ada tombol nantinya. Juga kita bisa menginput teks dalam satu baris, ada yang namanya combo box, radio button, dan akan nanti digunakan pada program ini. Juga ada TK Kalender, di mana program ini menyediakan sebuah data. Nanti terdapat kalender kecil. Kita bisa memilih tanggalnya, tahun berapa, bulan berapa, dan tanggal berapa. Pandas, seperti biasa, Pandas digunakan untuk memproses data. Data Excel, Matplotlib digunakan untuk menampilkan grafik-grafik statistik. Nah, adapun data-datanya kita menggunakan seperti jarak, rute, kota, maskapai, dan kelas yang digunakan nantinya untuk diisi pada input pesanan. Nah, itu sudah tersedia pada modul 1 yang telah dijelaskan. Untuk pembacaan Excel-nya sendiri menggunakan satu file. Pada modul keempat kemarin menggunakan file yang sama. Pembacaannya juga sama. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya. Class main app ini menjelaskan, main app itu merupakan sebuah window aplikasi utama atau sebuah jendela utama yang akan menampung beberapa frame, teman-teman. Nah, dari sini kita bisa melihat terdapat titelnya Travel Goals by Muhammad Salim Rahman. Juga sudah membuat atau mengatur berapa sih ukuran jendelanya tersebut, 700 dikali 540. Nah, juga bisa melakukan penukaran ini switch frame. Di sini terdapat switch frame, atau nanti kita bisa menggunakannya untuk berpindah antar halaman frame secara dinamis dengan cukup menekan tombol menu kembali. Gunanya switch frame atau menukar frame. Nah, selanjutnya kita masuk ke main menu frame-nya. Jadi frame yang paling besar, frame utama itu nanti terdapat tulisan selamat datang di Travel Goals by Muhammad Salim Rahman. Terdapat dua tombol, teman-teman, tombol masukkan pesanan dan tombol melihat statistika, melihat data. Nah, ini TK Pinter button menggunakan tag di sini, teman-teman. Selanjutnya, ketika kita memilih masukkan pesanan, nanti
akan masuk ke dalam frame menu input pesanan tiket. Di sini terdapat beberapa elemen seperti nama pemesan, maskapai, kelas, tanggal, asal, dan tujuan yang nanti akan diinput oleh penggunanya. Di sini menggunakan grid, jadi sudah tersusun dari atas hingga ke bawah, seperti tabel dan kolom, teman-teman. Untuk nama sendiri, kita memasukkannya secara manual. Maskapai, kelas, asal, dan tujuan itu kita menggunakan combo box, teman-teman. Jadi kita tidak perlu harus mengetik sesuatu, kota mana yang dituju, maskapai mana yang dituju, tidak perlu mengetik manual secara lagi, cukup efisien, langsung kita klik combo boxnya, nanti akan terdapat beberapa opsi. Itu. Untuk tanggal sendiri juga menggunakan date entry, atau kita juga berpilih tanggalnya, tapi itu sudah cukup efektif, cukup mengurangi waktu dengan menampilkan langsung kalendernya, teman-teman. Selanjutnya terdapat juga nanti tombol untuk menambah pesanan. Ketika pesanan satu cukup, ketika satu pesanan tidak cukup, maka kita bisa menambah pesanannya. Dan terdapat nanti sebuah kolom hasil atau sebuah semacam window di dalam frame tersebut. Terdapat sebuah kotak, nanti akan memunculkan pesanan-pesanan yang telah dipesan. Nah, di bawahnya itu terdapat lagi sebuah tombol, ada dua tombol. Kita bisa memilihnya. Data pesanan kita simpan ke Excel atau kita kembali ke menu utama. Gitu, teman-teman. Nah, ketika kita menambah pemesan atau menambah pesanan, nanti ini pesanan aktonnya itu akan ditambah dari atas hingga akhir, nanti akan ditambahkan pesanan yang terbaru, lalu akan menampilkan hasilnya di kotak yang sama, teman-teman. Ini fungsi function simpan ke Excel, nanti akan masuk ke Excel. Message box atau terdapat nanti sebuah kotak pesan, ketika tersimpan nanti akan muncul pesanan berhasil disimpan, ketika belum ada pesanan nanti muncul belum ada pesanan. Nah, selanjutnya setelah saya menjelaskan frame untuk menginput pesanan, saya akan juga menjelaskan frame untuk membaca statistik khusus data pesanan 2025. Di sini pada data pemesan ini terdapat 3 data atau 3 diagram, di mana 3 diagram ini sudah saya jelaskan pada modul keempat kemarin. Di sini frame-nya ini akan menampilkan ada 3. Di antaranya pengguna bisa memilih diagram garis, histogram, dan pie chart. Itu menggunakan radio button, dipilih satu saja. Setelah kita memilih satu saja, seperti kita pilih histogram, kita boleh langsung menekan tombol tampilkan data, dan secara langsung akan menampilkan data. Di sini menampilkan beberapa data garis, apakah kita memilih diagram garis atau diagram histogram atau diagram chart. Tuh, hal ini sama dengan kemarin modul matplotlib, ini sama, cukup ditambahkan untuk menampilkan saja. Ini khusus pada modul keempat kemarin untuk menampilkan visualisasi grafik. Yang paling penting di sini if then, di mana untuk menjalankan aplikasi kita memerlukan codingan ini, dan ketika kita mengelik run, kita langsung memunculkan window travel ghost dari Muhammad An. Nah, teman-teman sekalian, sini kita bisa melihat selamat datang di travel ghost dari Muhammad Ali Muhammad. Di sini
menggunakan frame-nya ini huruf tebal. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, terdapat dua tombol, kita bisa masukkan pesanan. Oke, masukkan pesanan. For pemesanan tiket, kita masukkan nama pemesanan tiket secara manual. Kita memilih maskapai Batik Air, menggunakan combo box, ekonomi bisnis. Nah, untuk kalendernya sendiri kita menggunakan kalender yang otomatis. Asalnya Makassar, tujuannya menambahkan pesanan. Langsung pesanan satu terinput ke dalam satu box ini. Selanjutnya kita untuk menambah pesanan kita langsung reset saja. Ali, Ali, Rizka, untuk maskapai Lion Air menggunakan kelas ekonomi. Menambah pesanan langsung ke pesanan satu. Di sini akan berurut dari pesanan satu, pesanan dua hingga seterusnya. Nah, ketika kita ingin menyimpan ke Excel, langsung klik saja ke Excel, Excel file, data pesanan baru. Pesanan berhasil ya, sudah muncul message box atau pesanan atau info di sini, kota info pesanan berhasil disimpan. Oke, ini untuk frame pemesanan tiket, untuk mengikut tiket. Selanjutnya kita kembali melihat statistika. Statistika frame untuk melihat data pesanan tiket. Nah, file yang digunakan file yang sama. Di sini terdapat radio button, hanya satu yang bisa dipilih teman-teman. Kita akan memunculkan data histogram. Langsung klik tampilkan data. Dan secara langsung histogram. Sorry, tidak muncul ya teman-teman. Ini muncul. Muncul lagi. Ini sudah muncul ya teman-teman, namun tidak bisa diperlihatkan. Gitu. Kita langsung kembali ke menu. Mungkin ini dari saya untuk program Pekiter ini, di mana program Pekiter ini membantu kita, khususnya pengguna, untuk lebih memudahkan kita melihat program, sehingga program ini bisa berjalan secara efektif dan efisien. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.